ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Kita lanjutkan kisah Ka'ab bin Malik. InsyaAllah ini akan menjadi yang terakhir. Tapi semoga ini bisa menjadi satu kisah yang berbekas dalam kehidupan kita. Kita tiru dan kita jadikan kesalahan yang dilakukan oleh Ka'ab tidak kita lakukan. Atau ketika kita melakukan hal yang sama, kita juga bisa melakukan pembenaran yang sama sebagaimana Ka'ab melakukannya. Ya. Kita masuk ke slide 31. Ya. Sebelumnya Ka'ab diperintahkan untuk meninggalkan istrinya atau tidak sementara untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Maka Ka'ab bin Malik bertanya kepada utusan Rasulullah SAW yang memerintahkan hal tersebut. Beliau mengatakan, "Qultu utalliquha ammadha af'al." Nah, kata Ka'ab, aku bertanya, apakah aku harus menceraikannya? Ya, karena disuruh meninggalkannya, atau apa yang harus aku lakukan? Maka utusan itu mengatakan, qala la bal i'tazilha fala taqrabannaha. Ya, maka utusan itu mengatakan tidak perlu engkau ceraikan, ya, melainkan cukup jauhilah atau pisahkanlah dia dan jangan sekali-kali engkau mendekatinya atau berhubungan intim dengan istrimu. Fa arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Maka orang tersebut juga mengirimkan pesan kepada dua sahabatku yang lain, ya, Hilal dan Murarah. Dua orang yang bernasib sama dengan Ka'ab. Tapi perbedaannya Ka'ab di sini adalah orang yang masih muda, masih punya kekuatan, sehingga beliau keadaannya lebih baik dibandingkan dua orang temannya ini. Fakultu limra'ati ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Ya. Maka Ka'ab mengatakan kepada istrinya, maka kembalilah kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan perkaraku. Jadi hukuman untuk Ka'ab ini belum berakhir, ya. Sekitar 50 hari Ka'ab dihukum dan 10 hari dipisahkan dengan istrinya. Orang yang sehari-hari mengurusi kebutuhan Ka'ab. Sekarang Ka'ab benar-benar dalam titik nadir. Walaupun sudah beberapa kali Ka'ab ditawari, ya, suruh mengatakan uzur sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang munafik, Ka'ab tidak lakukan. Diundang oleh Raja Ghassan, Ka'ab juga tidak menghiraukannya. Maka ini bentuk dari kejujuran Ka'ab bin Malik, buah dari ilmu yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW, dan istiqomah di dalam menjaga taubatnya sampai akhir. Lalu ada satu permakluman, ya, dari dua orang sahabatnya, salah satunya, faja'at imra'atu Hilal ibni Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun da'i'un laisa lahu khadimun fahal takrahu an akhdimahu. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang yang sudah tua. Ya, dia tidak lagi seperti masa mudanya, ya, mempunyai kemampuan fisik yang mumpuni dan tidak juga memiliki pelayan. Apakah engkau keberatan jika aku tetap melayaninya, wahai Rasulullah SAW? Ya. Ini mungkin kalau kita lihat bentuk cinta seorang istri kepada suaminya, ya. Walaupun dalam keadaan beliau itu dihukum, tapi istrinya tetap mengetahui kebutuhan suaminya. Ya, ini mungkin yang dikatakan dengan cinta sejati. Ya, bukan hanya di keadaan yang lapang, enak, ya, semuanya ada.
Tapi dalam keadaan yang sulit ya, istri Hilal bin Umayyah tetap mendampinginya. Gitu. Bahkan meminta permakluman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini wajar ya, karena memang nanti kita lihat juga bagaimana kondisi Hilal bin Umayyah. Nah, kata Rasulullah SAW jawabannya la, ya tidak, tidak. Maksudnya di sini ada yang kurang tepat terjemahannya ya, maksudnya la walakin la yaqrabannak. Kata Rasulullah, ya aku tidak merasa keberatan, tapi jangan sampai hilal mendekatimu. Artinya melakukan hal-hal yang biasa dilakukan suami kepada istrinya, gitu ya. Faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin illa syai'. Wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadza. Ya. Maka istrinya menjawab, demi Allah ya Rasulullah, ya. Hilal yaitu saking sedihnya dia tidak memiliki keinginan, tidak punya hasrat apapun ya terhadap sesuatu. Dan demi Allah, dia senantiasa menangis sejak kejadian itu hingga hari ini. Dari semenjak Rasulullah SAW boikot sampai hari yang berarti hari ke-50 ke-40-nya itu nangis sepanjang hari. Antum bayangin bagaimana seorang mukmin ya yang benar keimanannya, dia melakukan kesalahan dan dia menyesali kesalahannya itu berhari-hari. Bahkan sampai kalau di sini disebutkan min harakatin ya, sampai dia itu kayak udah nggak ada kehidupannya gitu ya. Maka istrinya karena tahu kondisi suaminya itu sebegitu menyedihkan, maka dia menawarkan diri untuk tetap mengurus suaminya ya. Karena ditakutkan mungkin nanti ada mudarat yang akan timbul lebih banyak ketika dia ditinggal sendirian. Faqala li ba'du ahli. Nah, ujian bagi Ka'ab bin Malik ya, Ka'ab bin Malik belum terhenti sampai Raja Ghassan menawarkan undangan kepada dia. Tapi ada lagi yang menawarkan, walaupun mungkin ini tidak sebesar sebelumnya. Maka sebagian keluargaku, kata kata Ka'ab bin Malik berkata, "Law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atika." Coba seandainya engkau meminta izin kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan istrimu. Ya, artinya dia ngikutin atau menyuruh Ka'ab untuk ngikut istrinya Hilal ya, supaya ada yang menjaga Ka'ab gitu ya. Faqad adzina li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdimahu. Karena Rasulullah SAW membolehkan istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Ya. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang penyikapan siapa yang berkata kepada Ka'ab bin Malik ini. Ada yang mengatakan sebetulnya tidak mengatakan tapi pakai isyarat. Karena semua kaum muslimin suruh memboikot Ka'ab bin Malik. Nah, ketika ada yang berkata minta izin saya sama Rasulullah, berarti maksudnya itu pakai isyarat gitu ya, pakai isyarat. Ada juga yang mengatakan dari para ulama bahwasanya yang berkata demikian adalah orang-orang yang tidak masuk perintah untuk memboikot Ka'ab bin Malik atau ketiga orang ini ya, dari kalangan anak kecil gitu. Jadi ada anak kecil yang mengatakan dari keluarganya Ka'ab bin Malik ya, seandainya engkau minta izin kepada Rasulullah tentang istrimu yang bisa melayanimu gitu ya. Atau ada juga yang mengatakan orang yang berkata ini adalah salah seorang munafik, yang artinya disuruh boikot dia malah memberikan satu saran yang menjerumuskan gitu ya. Dan ini masuk ke kehidupan kita sehari-hari ya ikhwas sekalian ya. Pasti ada omongan kiri kanan yang kita anggap itu bisa mempermudah padahal malah memperburuk masalah yang ada gitu ya. Dan kita harus berhati-hati dari ajakan-ajakan seperti ini. Faqultu la asta'zinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'zantu fiha wa ana rajulun syab. Maka Ka'ab menjawab, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan istriku. Karena aku tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah. Dia udah bisa nebak. Kira-kira ketika Ka'ab minta izin, apa yang Rasulullah katakan, Ka'ab udah bisa nerka gitu ya. Jika aku meminta izin kepada beliau tentang hal ini, sedangkan aku adalah laki-laki yang masih muda.
Ya, sebelumnya Rasulullah SAW juga tahu bahwasanya Ka'ab sudah menyiapkan 2 tunggangan. Ya, dan ditanya langsung, bukankah engkau telah menyiapkan 2 tunggangan? Nah, sekarang ketika Ka'ab mau disuruh untuk meminta izin supaya istrinya itu bisa membantu dia, maka dia tahu, Rasulullah juga tahu dia masih muda. Ya, kalau cari alasan berarti ada sesuatu, gitu ya. Malah makin besar lagi permasalahannya. Falabithtu bidzalika 10 layalin. Ya, maka Ka'ab menghabiskan keadaan yang seperti itu selama 10 malam. Fakamula lana khamsuna lailatan min hini naha an kalamina. Maka genaplah bagi kami 50 malam sejak beliau Nabi SAW melarang orang-orang berbicara kepada kami, ya. Dari awal pemboikotan sudah genap 50 hari. Summa salaitu salat al-fajri sabaha khamisi lailatan ala dhahri baitin min buyutina. Kemudian aku melaksanakan salat subuh pada pagi ke-50 di atas atap salah satu rumah kami. Ya. Fabaina ana jalisun ala al-hal allati dzakara Allah Ta'ala minna qad daqat ala nafsi wa daqat ala al-ardi bima rahubat sami'tu sawta sarikhin awfa ala sal'in yaqulu bi'a'la sawtihi ya Ka'ab ibn Malik abshir. Ketika aku sedang duduk dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang diri kami, yaitu di surat At-Taubah ayat 118, ya. Tiba-tiba aku mendengar suara seorang berteriak dari atas bukit Sala yang berseru dengan suara yang sangat keras, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Ya Ka'ab bin Malik, abshir." Ya. Karena ketika ada yang berbicara kepada Ka'ab, artinya boikotnya sudah selesai. Dan berbicaranya dengan lantang ketika beliau di atas atap. Ya. Fakharartu sajidan wa araftu annahu qad jaa faraj. Maka aku pun bersungkur sujud dan aku yakin bahwa kemudahan, pertolongan atau kegembiraan telah datang. Ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan di muqaddimah, kesempatan untuk sujud itu terkadang mahal. Apalagi kalau orang-orang atau manusia-manusia yang baru sadar nanti di akhirat. Ya. Fala yastati'un, maka mereka tidak bisa sujud ketika Allah perintahkan untuk sujud di akhirat. Maka di sini salah seorang mukmin yang jujur dalam keimanannya, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud, ya. Maka sujud ini satu nikmat yang begitu besar bagi kita, ikhwas sekalian, dan jangan pernah kita remehkan satu kali sujudnya kita di dunia ini. Fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bitaubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salat al-fajri fadhahaba an-nasu yubashshirunana. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang-orang bahwa Allah Azza wa Jalla telah menerima taubat kami sesudah beliau melaksanakan salat subuh. Maka orang-orang pun pergi untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada kami. Ini yang sempat Ana singgung di awal, bahwasanya salah satu orang yang disebutkan bahwa taubatnya diterima adalah Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya. Siapa dari kita yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan bahwasanya taubatnya diterima? Ya. Kita mungkin, ya, ketika bertaubat saja sudah syukur, gitu ya. Ya, walaupun kita belum tahu taubat kita diterima atau enggak. Tapi Ka'ab bin Malik, ya, orang yang telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diumumkan, dan kita hari ini mengetahuinya, beliau insyaallah nanti masih ada hal-hal yang beliau lakukan lagi setelah taubatnya diterima. Fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun. Maka orang-orang yang membawa kabar gembira pun pergi menuju ke arah kedua sahabatku. Ini juga ada pengalaman yang menyenangkan, ikhwas sekalian, ketika kita yang mendapatkan kebaikan, maka orang-orang soleh biasanya juga senang. Ya. Beda dengan orang-orang munafik, ketika ada yang mendapatkan kebaikan, ya, baik itu agama maupun dunia, maka mereka merasakan apa yang disebut dengan hasad, gitu ya. Tapi untuk kaum muslimin, ya, mereka senang dengan diterimanya taubat Ka'ab bin Malik, gitu ya.
Ya, seperti mungkin Anda pernah punya pengalaman ketika di Adha Farm motong sapi gede gitu ya. Alhamdulillah berhasil motong, yang lega itu orang-orang di sekitar. Alhamdulillah gitu ya. Padahal Anda yang motong gitu ya. Anda juga kaget, ya Allah. Nah ini mungkin seperti itu gitu ya. Keadaan Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya, yang senang itu satu Madinah, kecuali orang-orang munafik. Maka kesenangan seorang mukmin dengan kebahagiaan mukmin yang lain itu juga bentuk kebaikan, ikhwah sekalian ya. Misalnya ada ikhwah kita yang selesai 30 juz, Masya Allah gitu ya. Kita bahagia, kita senang karena salah satu teman kita bisa menyelesaikan Al-Quran Karim. Atau dari yang belum bisa baca Quran, bisa baca Quran. Alhamdulillah. Ya, kita senang dengan kebaikan orang lain. Karena ketika kita senang ya insya Allah kita berdoa untuk orang tersebut, Allah akan membalikannya kepada kita. Maka di sini respon yang sangat-sangat baik ya ketika Ka'ab bin Malik diterima taubatnya, kaum muslimin senang dengan hal tersebut. Bahkan sebagian mereka berlomba-lomba untuk menyampaikannya gitu ya. Wasta'artu saubaini falabistuhuma wantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meminjam 2 helai pakaian lalu mengenakannya, kemudian aku berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqqani an-nasu faujan faujan yuhanni'uni bitaubati wa yaquluna li litahni'aka taubatullahi alaik ya. Maka orang-orang pun menyambutku berbondong-bondong, mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku, seraya berkata kepadaku, selamat atas diterimanya taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi satu orang yang diterima taubatnya, satu Madinah yang senang. Atau 3 orang yang diterima, satu Madinah senang. Hatta dakhaltu al-masjida fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulan nas. Hingga aku masuk ke dalam masjid dan ternyata Rasulullah SAW sedang duduk dikelilingi orang-orang. Faqama Talhatu ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu yaharwilu hatta safahani wa hanna'ani wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu fakana Ka'bun la yansaha li Talha. Ya. Lalu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bangkit dan beralih kecil menyambutku hingga menjabat tanganku sehingga memberikan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak seorang pun dari kalangan muhajirin yang bangkit menyambutku selain dirinya, maka Ka'ab tidak akan melupakan kebaikan Talha tersebut. Ini Ka'ab menceritakan dirinya sendiri bahwasanya dia nggak akan melupakan momen ketika Talha datang menyambutnya dengan berdiri dan menjambat tangannya. Ya. Jadi kadang-kadang ada kita hijrah dari satu keadaan, ada teman kita yang memang senang dengan hijrahnya kita gitu ya. Terus beliau menyambut kita gitu. Itu momen yang tidak akan terlupakan gitu ya. Dan jika seorang muslim itu tidak melupakan muslim yang lain, ya minimal dia akan memasukkannya dalam doanya gitu ya. Jadi ini yang penting juga ikhwas sekalian ketika kita senang dengan kebaikan yang didapatkan orang lain gitu ya. Qala Ka'ab falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala huwa yabruku wajhuhu minas surur. Ka'ab berkata, maka ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda dalam keadaan wajahnya berseri-seri, bercahaya karena gembira. Ya, yang sebelumnya beliau senyum juga, tapi senyumnya senyum orang yang marah. Ya, tapi sekarang Rasulullah SAW berseri-seri mukanya karena senang. Apa yang beliau sabdakan? Abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk. Kata Rasulullah SAW apa? Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau lalui semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Masya Allah. Ya, tadinya salah, taubat, jujur dengan taubatnya, dan dia mendapatkan hari terbaiknya setelah taubat itu. Subhanallah. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para pendosa. Ketika dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jadikan hari terbaik Ka'ab ya lewat lisan nabinya adalah setelah taubatnya. Setelah ujian yang dilalui oleh Ka'ab selama 50 hari.
Faqultu amin indaka ya Rasulullah am indillah. Maka aku bertanya, apakah darimu wahai Rasulullah SAW atau dari Allah? Qala la bal min indillahi azza wa jalla. Kata Rasulullah, tidak, melainkan dari sisi Allah azza wa jalla. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qita'atu qamarin wa kunna na'rifu dzalika minhu. Dan Rasulullah apabila sedang bergembira, wajahnya menjadi berseri-seri hingga seolah-olah wajah beliau adalah sepotong bulan, dan kami selalu mengetahui hal itu pada diri beliau. Jadi Rasulullah kelihatan kalau senyum sambil marah, ketahuan beliau lagi marah, dan ketika beliau sedang gembira terlihat dari wajahnya. Falamma jalastu baina yaday qultu ya Rasulullah inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allahi wa ila rasulih. Maka ketika aku duduk di hadapan beliau, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara bentuk taubatku, ya, di antara bentuk taubatku adalah aku melepaskan seluruh hartaku untuk disedekahkan di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatan membimbing ketaatan yang lainnya gitu. Saking senangnya beliau ingin mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah dan Rasulnya. Tapi apa yang Rasulullah sampaikan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik 'alaika ba'da malik fahuwa khairun lak. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahanlah sebagian hartamu untuk dirimu sendiri karena itu lebih baik bagimu. Fakultu inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybara. Maka aku berkata, sesungguhnya aku menahan bagian atau tanahku atau bagian hartaku yang ada di Khaybar. Ya. Fakultu ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidq. Wa inna min taubati an la uhadditha illa sidqan ma baqitu. Ini dua amal soleh yang dilakukan saat pasca dia diterima taubatnya apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkanku karena kejujuran. Dan sesungguhnya di antara bentuk taubatku adalah aku tidak akan berbicara kecuali kejujuran selama aku masih hidup. Ya, jadi beliau janji untuk selalu jujur. Karena jujur telah mengantarkannya kepada kebaikan. Dan kebaikan nanti akan mengantarkan Ka'ab bin Malik kepada surga Allah Subhanahu wa taala. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. Maka demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang lebih baik dalam hal kejujuran berbicara. Sejak aku menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW hingga hari ini. Dan sesungguhnya aku sangat berharap agar Allah terus menjagaku pada sisa umurku. Agar senantiasa Allah jaga dalam kejujuran. Maka turunlah, kata Ka'ab bin Malik, ayat yang menceritakan tentang kisah mereka. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah 117 ya, dan sampai 119 ya. Mungkin ini tidak kita bahas, tapi sedikit kita gambarkan satu keadaan Ka'ab ketika beliau sedang terdesak ya, dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam firman-Nya, wa 'ala tsalatsati alladzi khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi. Jadi Allah bilang, dan untuk 3 orang yang Allah tangguhkan penerimaan taubatnya hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Keadaan bumi tidak lagi seperti apa yang biasa dijalani atau biasa mereka saksikan. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka rapuh. Ya, sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari hukuman Allah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pesan yang sangat penting ketika kita mempunyai masalah, ketika kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala dan di situ ada ujian, sadarilah wahai sekalian, tidak akan ada yang bisa menyelesaikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujurannya dan Allah ganti dengan diabadikannya dia di dalam Al-Qur'anul Karim
yang mungkin tidak banyak dari kaum muslimin yang masuk di dalam Al-Quran Karim, ya. Maka ini buah dari kesabaran seorang, kejujuran seorang, ya, kejujuran dalam bertaubat seorang. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang hijrah meninggalkan tempat kerja yang lama, benefitnya yang begitu banyak, bahkan mungkin kerja gajinya bisa sampai berkali-kali lipat gitu ya. Tapi sadarilah ikhwah sekalian, itu bentuk juga dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan keberkahannya kepada Ka'ab bin Malik sampai beliau begitu panjang menceritakan dirinya, bahkan kesalahannya pun untuk kita pelajari. Dan jadilah Ka'ab bin Malik ketika kita di posisi beliau. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita taubatnya, rahmatnya dan taufiknya. Sehingga Allah memudahkan kita kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini kisah sekelumit dari kisah Ka'ab bin Malik, semoga bisa menjadi faidah di hadis Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan hadis yang baru. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.